Desa Tofuti di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Indonesia menjadi salah satu desa yang masih mempertahankan kearifan lokalnya hingga saat ini. Salah satunya adalah kerajinan gerabah atau tembikar yang dalam bahasa Tobungkunya adalah moembi. Di tengah hiruk-pikuk industri modern yang mendominasi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali, keberadaan kerajinan gerabah menjadi bukti nyata bahwasanya keindahan dan kearifan tradisional tetap eksis di Kabupaten Morowali, khususnya di Desa Wisata Tofuti, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Disinilah para pengrajin membuat tembikar yang tidak hanya dipasarkan ke seluruh Bungku Tengah, namun ke seluruh wilayah Kabupaten Morowali. Saya, Salsadila Rahim, mengajak Anda untuk mengintip proses pembuatan kerajinan gerabah di Desa Wisata Tofuti, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Rumah pemasaran merupakan tonggak utama dari usaha kerajinan gerabah di Desa Wisata Tofuti. Di tempat inilah para pengrajin memasarkan hasil produksi dari para pengrajin gerabah. Selamat pagi pemirsa, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi rumah produksi kerajinan gerabah di Desa Tofuti, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Ayo kita lihat. Disinilah rumah produksi para pengrajin gerabah Desa Wisata Tofuti dalam membuat kerajinan gerabah setiap harinya. Pemirsa, dalam pembuatan gerabah ini masih menggunakan alat sederhana, yaitu berupa baki yang terbuat dari pelepah pohon sagu yang dibentuk menjadi wadah dan nantinya akan digunakan untuk mengangkut bahan-bahan pembuatan gerabah. Terik panas matahari mulai terasa. Saya bersama pengrajin bersiap-siap menuju lokasi pengambilan tanah liat dan pasir sebagai bahan utama pembuatan gerabah. Perjalanannya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dari rumah produksi ke lokasi pengambilan bahan utama. Cukup jauh, saya harus melewati perkebunan warga untuk sampai di lokasi pengambilan tanah liat. Baik pemirsa, saat ini saya berada di lokasi pengambilan bahan baku untuk kerajinan gerabah di Desa Wisata Tofuti, Kecamatan Bungku Tengah. Sesampainya di perkebunan warga, saya bersama pengrajin harus berjalan kaki lagi menuju lokasi pengambilan tanah liat. Nah, saat ini saya sudah bersama para pengrajin untuk mengambil tanah liat. Tekstur dari tanah liat harus seperti lumpur atau semi cair. Baik pemirsa, ini adalah salah satu proses pengambilan bahan baku dari kerajinan gerabah, yaitu tanah liat. Setelah kita mengambilnya, kita menaruhnya ke dalam robeko, lalu kita menyimpan dan menampungnya ke dalam baki tersebut. Baki ini yang terbuat dari pelepah sagu, pohon sagu. Nah, setelah tanah liat sudah terkumpul, selanjutnya akan disimpan ke dalam baki atau biasanya warga sekitar sering menyebutnya robeko yang terbuat dari pelepah pohon sagu. Sangat menyenangkan, walaupun sedikit menguras tenaga pemirsa. Saya bersama Ina juga para pengrajin lainnya menuju ke lokasi selanjutnya untuk mengambil pasir di tepi sungai desa yang akan digunakan sebagai bahan pelengkap dari produksi gerabah ini. Baik, setelah tadi kami mengambil tanah liat sebagai bahan baku dari campuran gerabah, saat ini kami berada di lokasi kedua mengambil bahan baku campuran lainnya yang di sini disebut one atau bahasa Indonesianya adalah pasir.
pagi, Ibu. Boleh saya gabung ya ini? Pemirsa Raga Morowali, pembuatan gerabah di Desa Tofuti ini masih menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana, yaitu tanah liat, pasir halus, air, serta kayu bakar. Dan untuk membentuk gerabah sesuai bentuk yang kita inginkan, hanya perlu menggunakan meja putar secara manual. Di sini, semua bahan sudah lengkap. Saatnya saya bersama Ina untuk membuat salah satu produk gerabah. Yuk, ikuti proses pembuatannya. Baik, saat ini saya sudah berada di dapur produksi kerajinan gerabah di Desa Tofuti, Kecamatan Mungku Tengah, Kabupaten Morowali. Semuanya di sini sudah lengkap ya, pemirsa, bahan-bahannya. Jadi, bagaimana nih Bu caranya? Kan saya mai, kan saya mau ano? Oh. Lino hodor vita. Oh. Jadi ini kofatu rosi kofatu. Kai dinambe buranga, kai mau ko jadi mangka kai. Nah, ini di gerabah. Boleh saya coba? Mungkin boleh saya coba? Boleh. Silakan. Permisi. Pertama-tama, tanah liat dan pasir yang telah terkumpul disiram air hingga basah, kemudian diuleni sampai rata dan mendapatkan volume yang sesuai. Setelah itu, bahan tersebut dipukul-pukul hingga lebih rekat. Setelah melewati proses pencampuran bahan, maka tanah liat siap untuk dibentuk sesuai dengan keinginan. Aneka bentuk dan desain dapat dihasilkan dari tanah liat tersebut. Pengrajin gerabah akan menggunakan kedua tangan untuk membentuk tanah liat. Kesamaan gerak serta konsentrasi sangat diperlukan untuk dapat melakukannya. Alat-alat yang digunakan yaitu alat pemutar, alat pemukul, batu bulat, dan cangkang kerang sebagai penghalus. Air juga sangat diperlukan untuk membentuk gerabah yang baik. Jika sudah mendapatkan bentuk yang sesuai dengan keinginan, maka gerabah ini akan didiamkan dalam suhu ruang selama 3 hingga 4 hari. Tujuannya agar gerabah yang dibuat bisa lebih kuat dan kokoh. Setelah gerabah menjadi keras dan benar-benar kering, kemudian gerabah akan dibakar selama beberapa jam hingga benar-benar keras. Proses ini dilakukan agar gerabah lebih sempurna dan tidak mudah pecah. Saat ini saya sudah berada di pembakaran gerabah. Tujuannya agar produk yang diciptakan itu padat dan lebih sempurna bentuknya serta memiliki kualitas yang tinggi. Setelah ini akan disimpan di sini. Dalam proses penyempurnaan, gerabah dipoles dengan menggunakan bahan alami dari getah pohon damar. Selain untuk menjadi perekat, getah ini juga menjadi bahan untuk mempercantik tampilan produk sehingga bernilai jual tinggi. Baik pemirsa, saat ini saya sedang memegang getah dari pohon kayu damar yang dimana fungsinya ini untuk sebagai perekat dari produk kerajinan gerabah tersebut. Selain untuk sebagai perekat, dia juga berfungsi untuk mempercantik tampilan dari produk kerajinan gerabah yang kita produksi tadi. Setelah kita melewati berbagai macam proses dari awal produksi hingga akhir, ini adalah akhir dari produksi yang dimana tampilannya lebih cantik dan menarik. Insya Allah ke depannya nanti untuk tetap dikembangkan usaha baik keramik maupun pandai besi nanti ke depannya insya Allah akan tetap dikembangkan agar supaya berkelanjutan, khususnya dalam hal pelatihan-pelatihan, baik itu mungkin dari anggaran dana desa maupun anggaran dari Pemda. Juga kami dari pengurus BUMDes ini akan menyiapkan sebuah modal untuk pengembangan agar tetap berkelanjutan, supaya
BUMDes ini juga bisa nanti memiliki sebuah PAD dari hasil pengembangan kerajinan gerabah ini. Ya, itu salah satu yang harus kami genjot untuk meningkatkan PAD Desa Pekuti. Pemirsa, saat ini saya berada di rumah pemasaran yang menjadi salah satu usaha dari pihak desa untuk memperkenalkan produk hasil kerajinan gerabah dari Desa Wisata Toputi, Kecamatan Bungku Tengah. Pemirsa, ini merupakan salah satu hasil karya dari para pengrajin tembikar ataupun gerabah dari proses moembi, atau dalam bahasa Indonesianya adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Bentuknya ini adalah mangkuk yang dimana fungsinya adalah menjadi wadah untuk sayur maupun bahan makanan yang berkuah lainnya. Saya Salsadila Rahim, Raga Morowali, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Terima kasih.